Halo guys, jumpa lagi di channel Ruang Cerita 28. Kali ini kita akan membahas alur cerita film tentang The Big Doll House. Jangan terlalu lama banyak menunggu, ayo kita simak alur ceritanya. Penjara ini bisa dikatakan sebagai surga yang diimpikan oleh siapapun. Karena di sini, dari tahanan ke sipir, mereka semua adalah gadis cantik. Tapi di penjara ini, untuk setiap tahanan wanita, ini adalah mimpi buruk. Karena penjaga penjara di sini paling suka menyiksa tahanan. Lepaskan ular untuk menggigit orang, dorong mereka ke kandang babi, kocok dengan cambuk, masukkan ke dalam kukusan. Tahanan ini setelah disiksa sampai setengah mati, akan ditutupi dengan selimut putih dan dimasukkan ke dalam krematorium dan dibakar dalam kondisi masih hidup. Adegan yang menakutkan ini bahkan seorang penjahat pembunuh merasa merinding. Nama gadis ini adalah Bodine. 2 bulan lalu karena pembunuhan. Jadi dia dimasukkan ke dalam penjara yang menakutkan ini. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia disalahkan oleh orang lain. Dalam 2 bulan ini, Bodine masih menulis surat kepada pacarnya di luar untuk menemukan kesempatan keluar dari penjara ini. Suatu hari, ada sesuatu yang tidak beres. Saat para tahanan bekerja, wakil sipir memanggil Bodine dan mengeluarkan selembar kertas di dadanya. Meskipun Bodine sudah mempersiapkan sebelumnya, konten dalam surat hanya dia dan pacarnya yang bisa mengerti. Tapi wakil sipir sangat memperhatikan sesuatu. Segera mulai memberikan hukuman kejam kepada Bodine. Pada siang hari, sipir penjara menugaskan seorang untuk menjemurnya di bawah sinar matahari. Pada malam hari, dia meletakkan Bodine di ranjang besi dan memukulinya dengan cambuk. Bodine pada waktu itu hanya menggertakkan giginya dan bertahan, tidak mengatakan apa-apa. Sampai Bodine dipukuli setengah mati. Wakil sipir baru melepaskannya ke dalam sel. Tapi yang buat sedih, di dalam sel hanya gadis pirang ini yang datang untuk menjaga Bodine. Yang lain takut membawa bencana pada dirinya sendiri, jadi sangat apatis. Bodine merasa bahwa gadis pirang ini tampaknya dapat dipercaya. Jadi dia menceritakan semua tentang kabur dari penjara. Tidak menyangka, baru selesai ngomong, Bodine malah dimarahi oleh gadis ini dan dibilang gila. Ada juga seorang dokter di penjara ini yang sangat mesum. Jika tidak hati-hati, bakalan ditangkap. Takut terbawa sebagai eksperimen hidup. Kemudian besok, ada seorang pria yang masuk penjara untuk menjual produk pertanian. Bodine sudah lama tidak dekat dengan seorang pria, jadi jatuh cintalah kepada pria ini. Siapa sangka bila 2 insan sedang mabuk dengan cinta. Kemudian wakil sipir tiba-tiba muncul. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia bergegas keluar, dan si pirang dibawa ke penjara. Disiksa sampai tidak lagi menunjukkan wujud manusia. Melewati kejadian ini, si pirang akhirnya memutuskan bekerja sama dengan Bodine untuk melarikan diri dari penjara. Mereka berdua mulai mengamati struktur penjara. Dindingnya cukup tinggi, di sebelahnya ada penjara pengawasan. Tapi pintu besar ini hanyalah sepotong kayu yang membusuk. Hanya perlu terkena benda berat, maka pintu ini akan mudah rusak. Tapi kekuatan 2 orang saja jelas tidak cukup, ujarnya. Mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Sekarang kedua gadis itu memiliki pemikiran yang sama, dan melihat ke arah gadis berambut hitam dengan tubuh berapi-api. Rambut hitam adalah pemimpin perempuan di penjara ini. Pengaruhnya sangat besar. Itu sebabnya rambut pirang memutuskan untuk menantang rambut hitam. Selama dia bisa menjadi pemimpin, maka masalah sumber daya manusia akan terpecahkan.
Pada jam kerja, Pirang mulai menantang si rambut hitam. Keduanya berkelahi dengan cepat. Para tahanan wanita di sekitar berteriak, tetapi hanya ada sedikit orang yang bersorak untuk Pirang. Rambut hitam memiliki kekuatan fisik yang sangat baik. Hanya beberapa baris berturut-turut menyebabkan si Pirang mundur selangkah, berpikir bahwa rambut Pirang akan dikalahkan oleh rambut hitam. Tetapi saat ini tampaknya ada sumber kekuatan potensial yang muncul. Rambut Pirang secara alami dapat menarik rambut hitam ke dalam lumpur dan tekan dia di bawah. 15 berlalu, rambut hitam udah kalah. Tahanan lain memandang si Pirang dengan kegaguman. Jadi, perekrutmen lebih banyak kawan dianggap sukses. Di malam hari mereka berkumpul bersama, bicara tentang melarikan diri dari penjara ini. Pertama, mereka harus menyingkirkan penjaga di gerbang besar. Kedua, mereka membutuhkan Sandera, tapi hanya masalah pertama benar-benar memberi mereka waktu yang sulit. Mereka tidak memiliki senjata atau peluru di tangan mereka. Bagaimana bisa habiskan penjaga ya? Pada saat ini rambut hitam itu tersenyum sedikit. Didaya datang dengan sebuah rencana. Jadi setiap hari kedua pria ini, mereka semua masuk penjara untuk menjual produk pertanian. Kedua orang ini adalah beberapa pria yang bisa masuk dan keluar dari penjara ini. Banyak narapidana yang ingin mendapatkan makanan dan rokok dari luar. Jadi mereka melakukan transaksi dengan dua pria ini. Katakan padanya, tepat pada waktu yang ditentukan untuk membuat penjaga keamanan di pintu pingsan. Maka rambut hitam adalah punya dia. Janggut panjang berpikir ini adalah bisnis tanpa kerugian, jadi memenuhi persyaratan rambut hitam. Lalu, mereka berdua mulai mendiskusikan masalah siapa yang harus disandera. Mereka semua ingat dengan baik ketika mereka disiksa. Ada orang gila yang selalu memakai topeng, berdiri di samping menonton kesenangan. Setan itu adalah sipir penjara. Jadi mereka memutuskan untuk menyandera sipir. Tapi aksinya belum dimulai, lalu terjadi kacau lagi. Sipir memperhatikan sesuatu yang tidak bisa tentang mereka. Jadi diam-diam menangis si rambut hitam. Setelah beberapa kali ancaman, karena terlalu takut, rambut hitam pun menceritakan segala kepada sipir. Sipir marah, mengirim orang untuk menangkap semua tim dan mencari lagi. Untungnya mereka sudah siap sebelumnya, jadi tidak akan terungkap. Tapi sipir masih mencari alasan, lalu menguncinya di ruangan tertutup. Sangat cepat suhu di dalam ruangan naik, tubuh mulai kesulitan bernapas, dehidratasi. Penjara lain untuk ini sudah terlalu akrab. Dan sipir sibuk bermain-main dengan dokter. Jelas tidak tertarik pada mereka. Karena itu mereka hanya bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka naik di atas satu sama lain. Akhirnya sampai di pintu besi. Mereka melihat kawat besi melingkar di pintu. Kemudian cobalah untuk menarik perhatian wakil sipir. Sementara sipir tidak berdaya. Kemudian menggunakan kawat besi untuk mencekiknya. Wakil sipir tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia harus membuka pintu sel. Setelah keluar, mereka mengambil senjata mereka, pergi ke kantor sipir, kendalikan sipir dan nama dokter. Maka yang mereka butuhkan saat ini adalah mobil. Mereka bisa keluar dari sini tepat pada waktunya. Dua penjual pertanian pergi ke penjara untuk mengeksekusi transaksi yang dijanjikan sebelumnya. Mereka berdua berbicara dan mabuk penjaga keamanan di pintu. Kemudian sebuah sirkuit memecahkan pintu penjara.
tapi tidak menyangka yang menunggu mereka tubuh yang sudah dingin seperti es, punya rambut hitam. Sepertinya sipir membunuhnya setelah mendapatkan informasi. Dan bagaimana dengan tim Bodin? Juga seret kepada ke grup, mengancam mereka dengan pistol untuk mengemudi keluar dari penjara. Diam perjalanan, Bodina menembak dengan sangat terampil, sangat cepat mengalahkan semua penjaga penjara. Tapi saat ingin buru-buru keluar dari pintu besar, mereka baru ketahuan pintu besar telah diperkuat lebih dari sebelumnya. Tidak hanya ada satu penghalang lagi, tapi sekarang mereka sedang terburu-buru. Tidak ada pilihan lain. Longbait hanya bisa menutup matanya dan menggunakan gas dengan menabrak kencang. Setelah pertarungan sengit, mereka akhirnya berhasil keluar dari penjara dan bersembunyi di hutan. Untuk berterima kasih kepada mereka berdua atas bantuannya, Bodina memberi mereka sipir yang cantik ini sebagai hadiah terima kasih. Tapi belum mulai, kemudian para penjara sipir yang lain datang dan menyerang mereka. Bodina untuk melindung, dan dia sendiri melawan penjaga sipir-sipir itu. Suara tembakan sangat hebat, peluru bertebangan kemana-mana, tangki bahan bakar pun dihancurkan. Bodin yang lainnya juga ditembak mati. Hanya Pirang yang tersisa mencoba merangkak di tanah. Melihat sipir bersiap untuk melarikan diri, si Pirang menggunakan kekuatan terakhirnya, yaitu membakar mobil itu. Tidak lama kemudian, hancur mobil itu. Matilah si sipir. Dan kematian para tahanan wanita ini membuat Dana ini harapan hidup yang kuat.